Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ida harap kalian semua baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan video pembelajaran melalui TVRI. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini, silahkan buka buku paket kalian di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Nah, setelah itu kalian buka buku halaman 1. Di situ terdapat teks cerita tentang pawai budaya. Yuk, mari kita simak bersama dan kita baca bersama teks bacaan pada halaman 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju popo. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pembahasan Indonesia adalah negara yang beragam, yaitu masyarakatnya memiliki keanekaragaman. Contohnya seperti keanekaragaman suku, budaya, pakaian adat, alat musik, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal alat musik itu dapat menghasilkan energi bunyi. Nah, energi bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dapat kita dengarkan melalui telinga kita. Baik, anak-anak, materi hari ini kita akan membahas tentang energi bunyi, tema 1, subtema 1. Yang akan kita bahas pada materi ini yaitu sifat-sifat bunyi, syarat terjadinya bunyi, sumber bunyi, dan cara menghasilkan bunyi.
Sebelumnya kita harus tahu dari pengertian bunyi itu sendiri. Bunyi adalah salah satu jenis gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Di dalam fisika, pengertian bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat pada pegas. Nah, sekarang coba kalian praktekkan di rumah dengan membuktikan bahwa bunyi itu berasal dari sesuatu benda yang bergetar. Coba kalian pegang bagian pita suara kalian yang terdapat di leher kalian dengan 2 jari. Ketika kalian sudah meletakkan 2 jari di bagian leher depan kalian, kemudian kalian berbicara, bisa berteriak atau bersuara. Maka ketika kalian bersuara atau kalian berteriak, maka bagian pita suara yang ada pada leher akan bergetar. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi berasal dari sesuatu yang bergetar. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Kedua, bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa. Ruang hampa contohnya seperti pada luar angkasa. Itulah kenapa astronot yang pergi keluar angkasa tidak dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, pada percobaan ini kita akan lakukan pada materi selanjutnya. Bunyi dapat dipantulkan atau refleksi dan dapat dibiaskan atau refraksi. Yang terakhir, bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Nah, sifat-sifat bunyi ini harus kalian pahami sebelum pada materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau terdapat sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Sumber bunyi. Pengertian sumber bunyi adalah sesuatu benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu dapat menghasilkan sumber bunyi. Untuk meyakinkan hal ini, tadi kita sudah coba, yaitu tempelkan jari pada tenggorokan selama kita berbicara. Maka terasalah suatu getaran. Dan bunyi termasuk gelombang longitudinal. Alat-alat musik seperti gitar, biola, harmonika, seruling termasuk sumber bunyi. Pada dasarnya, sumber getaran semua alat-alat musik itu adalah dawai dan kolom udara. Pada bab ini kita akan mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tersebut, yaitu sumber bunyi yang dihasilkan dari alat-alat musik. Selain akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia, dan cara memainkannya pun berbeda-beda.
Kecapi berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian, bagaimana cara menghasilkan bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yang disebut sebagai sumber bunyi. Misalnya, getaran senar gitar ketika dipetik atau getaran drum ketika ditabuh atau dipukul. Getaran ini disebabkan oleh aksi energi terhadap sumber bunyi. Energi ini akan menyebabkan medium sekitarnya untuk ikut bergetar. Gelombang bunyi akan menghantarkan energi melalui perambatan getaran ini. Keras lemahnya bunyi disebabkan oleh perbedaan intensitas gelombang bunyi yang disebut diakibatkan perbedaan besar energi yang menghasilkan gelombang bunyi tersebut. Semakin dekat seseorang dengan sumber gelombang suara, maka semakin besar intensitas dan suara terdengar semakin keras. Semakin besar energi yang digunakan untuk menghasilkan suara. Sehingga bila kita ingin menghasilkan suara keras, maka kita harus menggunakan energi atau tenaga yang lebih besar pada sumber bunyi. Demikian juga sebaliknya, energi yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah pula. Misalnya, semakin keras menabuh gendang, maka gelombang suara yang dihasilkan juga semakin keras. Demikian juga, semakin besar yang kita lakukan saat memetik dawai gitar, maka suara yang dihasilkan oleh gitar juga akan semakin keras. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik dan cara memainkan alat musik tersebut. Yang pertama adalah angklung. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Kedua adalah saluang yang berasal dari Sumatera Barat dengan cara memainkannya ditiup. Ketiga adalah kecapi yang berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian keempat adalah kendang yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Selanjutnya ada tifa, berasal dari Maluku dan Papua. Cara memainkannya sama dengan kendang, yaitu dengan cara dipukul. Keenam, ada alat musik cengceng yang berasal dari Bali dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Selanjutnya ada gambus, berasal dari Jakarta dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Gamelan adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Selanjutnya ada kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Dan yang terakhir adalah sasando, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya adalah dengan cara dipetik. Nah, anak-anak, sekian dari pembelajaran sumber bunyi pada hari ini. Yang harus kalian pahami adalah pengertian sumber bunyi dan bagaimana bunyi itu dihasilkan, serta jenis-jenis alat musik, asal daerahnya dan cara memainkannya harus kalian pahami juga. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Weda. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat belajar. Tuhan memberkati.